Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahwa Haira Hisani. Teman-teman sekalian bisa memanggil saya Haira. Saya bercita-cita menjadi seorang penulis dan seorang psikiater. Alasan saya ingin menjadi penulis adalah karena saya ingin menjadi inspirasi bagi para pembaca saya, dan saya tidak ingin saya hanya menjadi seorang pembaca, jadi saya ingin menuliskan buku-buku. Dan alasan saya menjadi psikiater karena saya jauh lebih tertarik untuk mempelajari ilmu kejiwaan atau memahami kesehatan mental orang lain. Buku yang saya baca ini merupakan buku Api Tauhid ciptaan Habibur Rahman Al-Shirazi yang berjumlah 578 halaman. Alasan saya membaca buku ini adalah karena direkomendasikan oleh kakak saya. Juga di buku ini terdapat deskripsi novel sejarah pembangun jiwa dan ditulis oleh novelis nomor 1 di Indonesia. Sebelum itu, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah dapat sekolah di sekolah agama yang juga mempelajari ilmu-ilmu umum. Dan terkadang sekolah umum juga sudah bisa mempelajari banyak ilmu agama. Di balik kebahagiaan kita yang dapat mempelajari ilmu-ilmu umum dalam sekolah agama, terdapat perjuangan suatu tokoh bernama Badiuzzamан Said Nursi. Oh ya, buku Api Tauhid ini kan berjumlah 578 halaman, namun saya baru membaca 141 halaman. Insya Allah akan saya rangkum hari ini. Badiuzzamан Said Nursi lahir di Desa Nurs pada tahun 1887. Kedua orang tuanya bernama Abdullah dan Nuriye. Sejak kecil, Badiuzzamан Said Nursi selalu bertanya-tanya seputar dunia atau kehidupan. Otaknya dipenuhi oleh beragam pertanyaan karena dirinya itu penasaran. Ibunya berkata, sebelum melahirkan Badiuzzamán Said Nursi, Nuriye bermimpi bahwa terdapat cahaya yang berada di dalam perutnya. Lalu cahaya itu jatuh ke dalam laut luas, namun cahayanya masih menerangi persada. Dan saat Badiuzzamán Said Nursi dilahirkan, tangannya menggenggam erat, juga matanya terbuka lebar seperti ingin menantang dunia. Said Nursi juga belajar di berbagai majelis-majelis yang membuatnya semakin semangat menambah ilmu karena dirinya sangat cinta akan ilmu pengetahuan. Pada masa-masa awal, Said Nursi sudah memperlihatkan kehebatannya dengan menguasai berbagai macam ilmu. Said Nursi juga sudah menghafal puluhan kitab referensi, dan ilmunya bahkan dapat menandingi ulama-ulama terbesar pada zamannya. Ada kegelisahan dalam dirinya bahwa pendidikan saat itu kurang tepat karena lebih mengandalkan ilmu-ilmu umum yang lebih sekuler. Hal itu disebabkan karena silaunya kebijakan budaya dari Eropa. Maka pada tahun 1910-an, Badiuzzamán Said Nursi telah mengusulkan sistem pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum secara dikotomis, tetapi seharusnya ilmu-ilmu agama juga diajarkan pada sekolah umum dan sebaliknya. Bahkan pendidikan juga harus menyentuh penyucian jiwa dan kehalusan budi pekerti. Said Nursi membangun Medretuz Zahra yang menggabungkan 3 hal, yaitu sekolah modern yang mempelajari ilmu-ilmu modern, yang kedua adalah madrasah yang mengajarkan syariat, dan yang ketiga adalah zawiyah-zawiyah para sufi. Atas ide-idenya itu, Said selalu berhadapan dengan para penguasa dan mulai dikucilkan, bahkan dipenjarakan. Model pendidikan integral semacam itulah yang diperjuangkan banyak ulama setelahnya. Rujukan model pendidikan yang mencakup semua aspek itu ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah
ayat 129 dan 151, Ali Imran ayat 164, dan Al-Jumu'ah ayat 2. Yang intinya bahwa pendidikan mengandung 3 aspek penting, yaitu penghayatan ayat-ayat Allah, pembersihan hati, dan pengajaran. Pada masa Sultan Hamid II, Said Nursi berjuang mati-matian agar penguasa membuat kebijakan menerapkan pendidikan yang integral itu. Sayangnya, lingkaran birokrasi tidak mengizinkan Said Nursi bisa bertemu langsung dengan Sultan. Ketika itu, Sultan meneruskan kebijakan pendidikan yang hanya menitik beratkan pada pendidikan modern yang berkiblat para Eropa. Dan dari pendidikan itu, lahirlah Yongsu Movement. Mereka itu yang mengotaki pelengseran sang Sultan, bahkan pembubaran khalifah. Sultan baru menyadari kekeliruannya saat ia sudah tidak memiliki kekuasaan. Saat itu, Said Nursi nekat menulis surat terbuka untuk Sultan Abdul Hamid II tentang masalah pendidikan itu, yang membuat Said Nursi dipenjarakan. Said Nursi berikhtiar semaksimal mungkin untuk yang ia mampu menyelamatkan peradaban. Sejak dikungkung kekuasaan tiran Mustafa Kemal Atatürk yang ekstrim sekuler, Turki mengalami masa-masa gelap, yaitu di mana azan dilarang untuk menggunakan bahasa Arab, simbol-simbol agama dilarang, masjid-masjid ditutup, bahkan kantor Syekhul Islam di Istanbul dijadikan gedung dansa. Di tengah-tengah kegelapan dan tekanan dahsyat dari penguasa tiran zaman itu, Badiuzzzaman berdiri paling depan dan menyibak melawan dengan kekuatan cahaya Al-Quran. Meskipun hidup dari penjara ke penjara, dari pengasingan ke pengasingan, tak kurang dari seperempat abad atau 25 tahun, Badiuzzzaman tetap gigih berjuang menjaga nyala api tauhid yang hendak dipadamkan dengan berbagai macam cara. Dari bilik-bilik penjara dan dari pengasingan, Badiuzzzaman Said Nursi menulis karyanya, selembar demi selembar, untuk disebarkan secara diam-diam ke seluruh penjuru Turki. Dari banyaknya lembaran tersebut, akhirnya dikenallah sebagai Risalah Nur yang sangat tersebar. Sungguh sangat menakjubkan. Sejarah mencatat, Risalah Nur menyinari umat di zaman-zaman gelap dan berat itu pada akhirnya sadar atau tidak sadar telah membuahkan hasil. Misalnya pada tahun 1950, azan menggunakan bahasa Arab kembali mulai diperbolehkan. Di dalam buku ini, peristiwa wafatnya Badiuzzzaman Said Nursi dalam buku ini di dalam buku ini tentang wafatnya Badiuzzzaman Said Nursi tidak diceritakan, karena pada hakikatnya wali-wali Allah itu tidak meninggal, tidak wafat. Mereka masih hidup di sisi Allah, yarzuqun, dicurahi anugerah. Lewat Risalah Nur, Said Nursi masih hidup. Perjuangannya belum selesai, namun pengikutnya bertambah banyak. Terus membaca dan menghayati Risalah Nur demi terus menyalakan api tauhid di dada setiap generasi. Dan itu meneguhkan terus hidupnya keajaiban zaman bernama Said dari desa Nurs. Dari sejarah ini, kita belajar bahwa warna sebuah bangsa atau negara sangat ditentukan oleh menu pendidikan yang dihidangkan kepada generasi penerusnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.